أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Suatu hari Rasulullah SAW melewati seorang wanita tabki ala sabiyyin laha, sedang menangis karena wafat anak kecilnya. Maka Rasulullah SAW pun menasihati wanita tersebut karena dia meratapi anaknya yang meninggal. Rasulullah SAW berkata, "Ya hadhihi ittaqillaha wasbiri." Wahai fulanah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Rasulullah nasihati. Maka wanita ini pun tersinggung, dia berkata, "Ilaika anni innaka lam tusab bi musibati." Jauhlah engkau dariku. Sungguhnya kau tidak mengalami apa yang aku alami. Kau tidak ditimpakan musibah kepadamu seperti apa yang aku alami. Yaitu seakan dia berkata, kau tidak tahu betapa pilunya jika kehilangan seorang anak. Wanita ini lam ta'rifu, dia tidak mengenal kalau yang menasihati adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pergi. Setelah Nabi pergi, kemudian ada yang memberitahu bahwa tadi yang menegurmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun segera menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta uzur, dia mengatakan, "Lam a'rifka, saya tidak tahu tadi engkau ya Rasulullah." Dia ingin menyampaikan saya akan bersabar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innama sabru 'inda sadamatil ula." Sungguhnya sabar yang hakiki, sabar yang sejati adalah tatkala pada hantaman yang pertama. Hadis ini memberikan kita pelajaran bahwasanya sabar bertingkat-tingkat, tapi sabar yang terbaik di antaranya ketika pertama kali terkena hantaman. Sampai Rasulullah SAW menamakan dengan sodmah. Sodmah bahasa Arab artinya hantaman. Karena orang terkena musibah dia seperti dihantam. Dan ketika pertama kali dia bisa bersabar, pahalanya sangat besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena sangat berat seorang bersabar di awal kali terkena musibah. Adapun jika sudah lewat berhari-hari, maka semua bisa bersabar. Tapi sabar yang sungguhnya, yang pahalanya sangat besar ketika di awal terkena musibah. Kenapa? Karena rasa pilu yang paling berat, rasa sakit yang paling berat ketika pertama kali terkena musibah. Dari sinilah kita bisa mengambil faedah bahwasanya semakin pilu suatu musibah kita rasakan, semakin sedih, semakin berat, maka semakin besar pahalanya. Sabar di awal musibah tidak sama sabar setelah 2 hari dan 3 hari. Semuanya ada pahalanya, tapi beda ketika sabar pertama kali terkena hantaman musibah. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhamal jaza ma idhamil bala." Sungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya musibah, besarnya ujian. Semakin musibah semakin besar, semakin pilu, semakin susah, maka semakin besar pahalanya. Semakin besar ganjarannya di surga kelak. Dan orang yang paling besar pahalanya yang paling berat musibahnya. Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Sungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Lihatlah Khalilar Rahman, 2 kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berdua diuji pada perkara-perkara yang sangat mereka cintai, yang menjadikan sangat pilu hati mereka. Lihatlah Rasulullah SAW diuji dengan pamannya Abu Talib yang seakan-akan merupakan ayahnya sendiri, yang merawat Nabi ketika Nabi masih kecil, yang sangat mencintai Nabi, bahkan rela pasang badan untuk membela Nabi SAW. Dia pernah berkata, "Wallahi lan tasilu ilaika bidharbatin hatta wasada fit turabi dafina." Mereka tidak akan bisa melukaimu sampai aku mati, kata Abu Talib. Siap pasang badan untuk membela Nabi. Dan dia sangat mencintai Nabi SAW. Tetapi ternyata dia meninggal dalam kondisi musyrik. Ini sangat menyedihkan Nabi SAW. Saking sedihnya Nabi SAW berkata, "La astaghfirullaha laka, la astaghfirullaha anka ma lam unha anka."
La astaghfirunallaha laka ma lam unha anka. Aku akan mohon ampunan buatmu selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kemudian juga turun firman Allah Subhanahu wa taala, maka lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun karib kerabat. Demikian juga betapa pilu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang yang sangat dia cintai, istrinya yang sangat salehah, Khadijah radhiyallahu anha, meninggal di tahun yang sama. Yang hidup bersama Nabi selama 25 tahun, tidak pernah mengangkat suaranya, yang memberikan seluruh hartanya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan anak-anak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah berkata, amanat bi idz kafara biyan nas. Sungguhnya Khadijah beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Wa saddaqatni idz kadzabani an-nas. Dia membenarkan aku ketika semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha wa nafsiha. Dan dia bantu aku dengan hartanya dan jiwanya. Wa razaqani Allahu auladaha idz haramani Allahu auladan nisa. Dan Allah menganugerahkan kepadaku anak-anak darinya sementara wanita lain tidak ada anak untukku dari mereka. Maka ketika Khadijah, istri yang sangat solehah ini meninggal, yang Rasulullah pernah berkata, inni qad ruziktu hubbaha, aku telah dianugerahi oleh Allah bisa mencintai Khadijah. Bagi Nabi, cinta kepada Khadijah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istrinya juga meninggal. Tentu sangat pilu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menamakan tahun tersebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, karena dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi meninggal di saat yang berdekatan. Yang satu membela Nabi ketika di luar rumah, pamannya Abu Talib. Yang satu menjadi pelipur lara bagi Nabi ketika dalam rumah. Itulah, namun kaedah menyatakan semakin pilu, semakin sakit, semakin besar pahala. Lihatlah Khalil Rahman yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Bagaimana ujian yang dialami? Ayahnya yang sangat dia cintai, kafir, bahkan memusuhinya, bahkan mengancamnya. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti dakwah wahai Ibrahim, aku akan merajammu, melemparmu dengan batu dan tinggalkanlah aku. Ayahnya sangat dia cintai ternyata memusuhinya. Dia harus diusir, harus pergi dari negerinya yang dia cintai. Kemudian Allah mengujinya lagi, dia harus terpisah dari putranya yang dia nantikan, yaitu Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Sarah, dia menantikan punya anak. Sampai puluhan tahun tidak punya anak. Ketika dia menikah dengan Hajar, akhirnya punya anak. Ketika keluar anak yang dia sudah nantikan puluhan tahun tersebut, ternyata Allah mengharuskan agar dia memisahkan dirinya dari anaknya. Maka anaknya diletakkan di lembah yang jauh, yang kering, yang ada di Mekah. Ini ujian yang sangat pilu. Dia harus meninggalkan istrinya Hajar di tempat tersebut. Ketika Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang perintahkan engkau? Kata dia, na'am, Allah yang perintahkan saya untuk meninggalkan engkau, istriku dan anakku di tempat lembah yang kering ini. Tentunya kalau kita menceritakan musibah-musibah yang dialami, ujian-ujian yang dialami oleh para nabi, maka sangat banyak. Tetapi kaidah menyatakan semakin pilu, semakin besar pahala. Ketika seorang diuji dengan ujian yang sangat menyakitkan, yang sangat memilukan, ketahuilah bahwasanya kalau dia sabar, dia akan meraih kenikmatan yang sangat indah di alam barzah maupun di surga kelak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, berikut ini ada beberapa doa-doa atau zikir-zikir yang bisa kita ucapkan ketika kita pertama kali terkena musibah agar kita kuat terkena musibah di tatkala hantaman yang pertama. Meskipun hati ini pilu, meskipun mata berderai air mata, tapi kita bisa bersabar. Di antaranya ketika kita terkena musibah, segera kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak hanya mengucapkannya, tapi kita merenungkan maknanya. Kita ini hanyalah milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Terserah Allah mengatur kita mau diapain. Allah lebih tahu tentang maslahat kita.
kita, istri kita, anak kita, harta kita, semuanya milik Allah. Titipan dari Allah. Kalau Allah mau ambil kapan saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita pasti kembali kepada Allah cepat atau lambat. Maka ketika harta kita hilang atau orang kesayangan kita hilang, diambil oleh Allah, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memuji orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Yang ketika terkena musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum mengucapkan yang lain, ucapkan terlebih dahulu inna lillah, kita ini milik Allah. Saya, istri saya, anak saya, harta saya, jabatan saya, semuanya adalah milik Allah. Kalau Allah mau ambil kapan saja, terserah Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Di antara zikir yang perlu kita baca ketika pertama kali terkena musibah, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, kita berkata, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran pada musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini musibah. Kalau kita sabar, ganjaran yang sangat besar. Bahkan di antara amal soleh yang paling utama menyebabkan seorang masuk surga adalah sabar. Makanya dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan ayat-ayat bahwa yang sebab masuk surga adalah sabar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan Allah memberi ganjaran kepada mereka karena kesabaran mereka, mereka masuk surga dan mereka menggunakan pakaian dari sutra gara-gara kesabaran mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga yang tinggi. Itu ghurfah. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Allah juga sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah. Kemudian setelah Allah mengatakan, "Ulaika lahum uqubad dar." Bagi mereka kesudahan tempat tinggal yang indah. Oleh karenanya kita harus tahu bahwasanya sabar itu pahalanya besar. Oleh karenanya Allah kasih ujian yang paling banyak adalah kepada para nabi dan para orang soleh. Maka ketika kita dikasih ujian ini, kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang besar dengan syarat kita bersabar. Maka kita mengatakan, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini. Ingat kaidah, semakin pilu, semakin sakit, semakin perih, maka semakin besar pahala. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik. Di antara zikir yang mungkin kita bisa ucapkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, segala puji bagi Engkau dalam segala kondisi. Zikir ini fungsinya apa? Mengingatkan kita bahwasanya di balik semua musibah pasti ada kesudahan yang indah. Maka kita memuji Allah. Kita yakin di balik musibah ini ada sesuatu yang indah. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam ketika Yusuf hilang, kemudian Binyamin tertuduh mencuri sehingga ditahan. Kakak mereka paling tua juga tidak kembali. Maka dia berkata, "Fasabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim." Dia mengatakan, saya akan sabar dengan sabar yang indah, itu tidak mengeluh kepada siapapun. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Kemudian dia tutup perkataannya dengan berkata, "Innahu huwal alimul hakim." Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Al-Hakim Maha bijaksana tentang apa yang dia putuskan. Maka ketika seorang bingung apa di balik musibah ini, apa hikmahnya, cukup dia berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Pasti ada kebaikan di balik ini. Entah kita tahu nanti atau tidak tahu, sungguhnya Allah Al-Alimul Hakim. Dia Maha berilmu, dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia Maha bijaksana. Dia tahu di balik setiap musibah ada hikmah yang akan didapatkan oleh sang hamba. Maka jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Di antara hal yang membantu kita agar kita bisa bersabar, sebagaimana doa yang disebutkan oleh Allah, yang diucapkan oleh orang-orang salihin, Allahumma afrik alaina sabra. Ya Allah, curahkan sabar kepadaku. Afrik, tumpahkan. Aku butuh sabar yang banyak ya Allah. Curahkan sabar kepadaku. Ketika pasukan Talut melawan Jalut, maka mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jumlah mereka kecil, harus melawan pasukan Jalut yang sangat banyak. Maka mereka bertawakal kepada Allah dengan berdoa, Ya Rabbana afrik alaina, curahkanlah sabar kepada kami dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Ini agar kita bisa sabar.
Demikian juga ketika para penyihir Fir'aun yang sudah sadar dan masuk Islam diancam dibunuh oleh Fir'aun, maka mereka berkata, "Afrik alaina sabra." Ya Allah, afrik alaina sabra wa taufana muslimin. Ya Allah, curahkanlah sabar kepada kami dan wafatkanlah kami Islam. Adapun tadi pasukan Talut, mereka berkata, "Afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Intinya berdoa, afrik alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah sabar kepadaku. Dan di antara doa yang juga diucapkan, dianjurkan oleh para salihin, kita berdoa, Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah, ikatkanlah, kokohkanlah hatiku. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walaula an rabatana ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap ibunya Nabi Musa, ketika Nabi Musa diletakkan di keranjang untuk selamat dari kejahatan Fir'aun, ternyata keranjang tersebut mampir justru di istana Fir'aun. Ternyata Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun. Ibunya melihat, kata Allah, in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir ibunya teriak, itu putraku, jangan diambil. Kalau dia teriak maka ketahuan. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha, kalau bukan kami ikat hatinya sehingga dia menjadi sabar. Demikian juga ketika pemuda Ashabul Kahfi diinterogasi oleh raja, maka Allah berkata, ya, mereka warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Mereka diinterogasi, disuruh syirik kembali, Allah ikat hati mereka dan mereka tetap tegar mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan syirik. Bagaimana mereka bisa tegar? Allah ikat hati mereka. Maka seorang ketika diuji berdoa kepada Allah, Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah, ikatlah hatiku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita dengan kesabaran yang kita lakukan atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.